Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, mata kuliah Statistika Inferensial. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembuatan kesimpulan terhadap koefisien korelasi. Sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa simbol korelasi itu kalau dia untuk parameter atau simbol untuk populasi adalah rho XY. Sementara jika itu simbol untuk sampel, maka simbol korelasi adalah RXY. Sebuah korelasi itu adalah sebuah distribusi, yaitu distribusi dari R. Artinya standar deviasi R itu rumusnya adalah 1 minus rho kuadrat dibagi akar N minus 1. Artinya kalau kita mengambil beberapa sampel dari populasi yang sama, maka RR itu bisa jadi berbeda-beda hasilnya. Nah, ketika berbeda-beda hasilnya itu kemudian membentuk sebuah distribusi. Nah, distribusinya itu disebut dengan distribusi R. Karena R itu diambil datanya secara random, maka teorinya juga sama dengan teori random sampling. Artinya setiap sampel itu bisa saja menghasilkan nilai-nilai R yang berbeda-beda, kemudian membentuk sebuah distribusi sebagaimana distribusi random sampling. Nilai R itu akan kurang bervariasi dari sampel ke sampel jika ukuran sampelnya adalah besar. Jika misalnya kita mengambil sebuah data dari sebuah populasi gitu ya, misalnya sampelnya adalah 25, kemudian kita ukur itu dua sampel itu dengan dua variabel gitu ya, kita korelasikan variabel X dengan Y gitu, maka nanti hasilnya korelasinya itu akan cenderung bervariasi gitu ya, dibanding dengan sampel yang kita ambilnya itu adalah 100 gitu. Artinya semakin kecil sampel yang kita ambil dari populasi, maka hasil R-nya akan cenderung semakin bervariasi. Kenapa? Karena itu adalah prinsip dari distribusi sampling ya, random distribusi sampling random. Jadi semakin besar kita mengambil sampel dari sebuah populasi, maka rata-rata yang kita peroleh dari sampel ke sampel itu juga akan kurang bervariasi. Sama dengan korelasi, jika kita semakin besar mengambil sampel dari sebuah populasi, maka hasil R-nya antar sampel ke sampel itu juga kurang bervariasi. Gitu ya. Ini sebaliknya, nilai R akan semakin gitu ya, kurang. Jika nilai R itu kurang dari sampel ke sampel, maka korelasi 0 itu akan kuat gitu ya, daripada lemah. Nilai R itu akan cenderung kurang bervariasi dari sampel ke sampel jika korelasinya itu kuat daripada lemah. Artinya begini, kalau misalnya korelasinya lemah gitu ya, korelasinya lemah, maka hasil korelasinya dari sampel ke sampel itu akan cenderung bervariasi. Nah, karena cenderung bervariasi, maka akan membentuk sebuah distribusi seperti distribusi normal. Tapi jika korelasi antara dua variabel itu kuat, maka nanti distribusinya, hasil-hasil korelasi antar sampel itu juga akan kurang bervariasi. Nah, ini adalah prinsip random sampling. Semakin besar sampel, maka variasi rata-rata antar sampel juga akan berkurang. Ini contohnya ya. Kalau korelasinya lemah, ini korelasinya 0, maka
hasil antar sampel itu juga akan cenderung bervariasi mulai dari -1 sampai -0. Artinya variasinya sangat banyak gitu ya jika korelasinya adalah 0. Tetapi jika korelasinya itu kuat mendekati 1 gitu ya, plus 0,80 atau minus 0,80, maka hasil korelasinya dari sampel ke sampel itu juga cenderung tidak bervariasi. Cenderung sebagian besar akan antara minus 0,8 sampai 1. Gitu ya. Demikian juga kalau korelasinya plus 0,8, maka variasi terbesarnya itu adalah plus 0,8 sampai 1. Begitu. Jadi prinsipnya tadi, semakin lemah korelasi, maka hasil sampel dengan sampel yang lain itu akan semakin bervariasi atau semakin berbeda. Sementara jika korelasinya kuat, maka sampel antar sampel itu juga hasilnya kurang bervariasi. Distribusi korelasi 0 seperti distribusi normal, sementara distribusi korelasi tinggi positif atau negatif memiliki distribusi yang menceng. Oke ya. Ini menceng ke kiri, ini menceng ke kanan. Nah, sekarang bagaimana cara tahapan pengujian hipotesis terhadap korelasi sama dengan 0? Kita ajukan dulu hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0. Sementara hipotesis alternatif tidak langsung adalah rho tidak sama dengan 0. Artinya ini bisa saja kita ajukan hipotesis alternatif yang langsung. Misalnya kalau yang langsung rho lebih kecil dari 0 atau rho lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, ini karena menggunakan alternatif tidak langsung, artinya hanya membuat simbol tidak sama dengan. Untuk menguji apakah korelasinya itu nanti signifikan atau tidak, akan menolak H0 atau akan menerima H0, maka bisa ada dua cara, yaitu pertama menggunakan nilai T gitu ya, terus kemudian menggunakan prinsip uji T gitu ya, atau menggunakan nilai R kritis gitu ya pada tabel R. Jadi ada dua cara, yaitu menggunakan nilai T atau menggunakan nilai R pada tabel R. Contoh saja misalnya pada sebuah korelasi X dan Y itu ditemukan korelasinya sebesar 0,3 pada sampel sebesar 25 gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada korelasi yang signifikan? Apakah 0,3 ini di korelasi pada sampel 25 itu korelasinya signifikan atau tidak, H0-nya diterima atau ditolak gitu ya. Kita ajukan H0-nya. H0 sama dengan rho sama dengan 0, kemudian HA rho tidak sama dengan 0 ya. Kemudian korelasinya yang dia ketemu gitu ya. Kemudian kita cari R kritisnya gitu ya pada tabel korelasi. Nanti kita akan lihat setelah ini. R kritis pada DF-nya itu N-2 ya. Karena ini ada dua variabel, biasanya kalau dalam korelasi karena menggunakan dua variabel, maka DF-nya N-2 sama dengan 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Pada tingkat signifikansi atau level signifikan 0,05 adalah 0,396. 0,39 ini adalah hasil dari tabel ya, tabel R. R hitungnya yang ini 0,3 gitu ya. Itu kita lihat nih, kita bikin tabel pengujian R-nya. R-nya adalah 0,3, sementara R kritisnya 0,396 sampai minus 0,396. Artinya R hitungnya jatuh pada area menerima H0 gitu ya. Karena menerima H0, maka kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dari mana tadi 0,396? Dari ini, dari tabel korelasi, koefisien korelasi gitu ya. Itu dengan level-level signifikan ketika H0-nya adalah korelasi sama dengan 0.
level signifikannya ini 0,05 dengan two-tailed test signifikan ya, karena tadi hipotesisnya adalah hipotesis alternatif tidak langsung, maka ini menggunakan two-tailed test 0,05, maka nilai R kritisnya adalah 0,396, artinya R hitungnya gitu ya, itu masuk di area H0 diterima ya. Lalu bagaimana dengan pengujian uji T terhadap korelasi ya? Rumusnya adalah R korelasi dibagi akar 1 minus R kuadrat dibagi N minus 2 ya. Maka kemudian kita masukkanlah nilai T-nya di sini. T sama dengan 0,3 dibagi akar 1 minus 0,3 kuadrat dibagi 25 dibagi kurangi 5 dikurangi 2 ya. Artinya 0,3 akar 0,91 dibagi 23. Hasilnya 0,3 dibagi 0,199 sama dengan 1,51 ya. Nilai T-nya gitu ya, R kritisnya gitu ya, ini mohon maaf ini belum saya hapus ya. Ini diabaikan ini tulisan ini gitu ya. T kritisnya itu nanti pada tabel ya, dengan DF gitu ya. Dengan DF 23 dan level signifikan 0,05 adalah 2,069 sampai minus 2,069. Maka nilai T-nya jatuh pada menerima H0. Artinya kalau H0 diterima maka tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Nah, di sini ada kesesuaian dengan menggunakan uji T dan menggunakan nilai R kritis ya. Berarti hasilnya sama saja, yaitu dua-duanya menolak H0. Artinya dalam pengujian ini bisa dipilih salah satu ya, mau menggunakan uji T atau menggunakan R kritis. Jadi tidak harus dua-duanya dilakukan pengujiannya. Pakai salah satu saja, mau melakukan uji T terhadap koefisien korelasi atau mau menggunakan perbandingan R kritis gitu ya. Kesimpulannya H0 diterima artinya tidak ada korelasi antara X dan Y. Jika R itu dikuadratkan, maka R itu artinya adalah koefisien determinan ya. R kuadrat itu artinya koefisien determinan. Artinya adalah proporsi varian Y yang bisa dijelaskan oleh varian X, yang bahasa sangat umumnya biasanya dikatakan ini pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu berapa persen gitu ya. Tetapi ini sekalipun bahasa yang kurang tepat, karena bahasa yang tepatnya adalah proporsi varian Y yang bisa dijelaskan oleh varian X gitu ya. Ini adalah koefisien determinan. Nah, dalam korelasi itu harus ada asumsi ya. Harus ada asumsi yang diuji sebelumnya dalam melakukan korelasi. Jika ujinya itu enggak tepat atau tidak terpenuhi, maka korelasi Pearson yang dilakukan gitu ya, tidak bisa diteruskan pengujiannya gitu. Jadi harus asumsi-asumsi ini semuanya terpenuhi pengujiannya gitu ya. Pertama adalah variabel X-nya harus distribusinya normal. Jadi variabel X-nya harus berdistribusi normal. Kemudian variabel Y-nya juga berdistribusi normal, dan kemudian korelasinya adalah korelasi linear ya. Jika ini semuanya terpenuhi, maka kita bisa melakukan pengujian terhadap korelasi Pearson. Nah, sekarang latihan gitu ya. Ini pertama hanya latihan penggunaan tabel saja, R signifikan atau mencari R kritis ya. Soal A, dengan N5 dan dengan alfa 0,05 untuk two-tailed test gitu ya. Berapa sih nilai R yang harus diperlukan gitu ya, dengan nilai signifikan tertentu ya. Maka untuk R yang diperlukan untuk N5 gitu ya, dengan alfa 0,05 itu adalah
Ini ya. Kita cari saja di sini N5, maka DF-nya adalah 3. Oh ini ya, ini mohon maaf, ini ini seharusnya 3 ya di sini. Maka korelasi yang diperlukan dengan N5 gitu ya, atau DF3 gitu ya, itu harus mencapai 0,878, sangat tinggi ya, hampir 1. Jadi semakin kecil N-nya, maka diperlukan minimal R kritisnya itu sangat besar. Sebaliknya, nanti kalau N-nya semakin besar, maka nilai R kritisnya juga akan semakin kecil. Itu prinsipnya ya. Kita lihat di sini sekarang yang B, jika N-nya 10 gitu ya, berapa R yang harus diperlukan untuk signifikan? Maka jawabannya adalah 0,632. Ini mohon maaf ya, ini tertutupi oleh tabel yang lain ya. Ini adalah DF-nya 8 ya, 10 dikurangi 2, maka DF-nya adalah 8 di sini ya. Kemudian yang C, N-nya 25, maka DF-nya adalah 23 ya. Dengan tutil, nah ini tutil ya, ini tutil 0,05. Maka jawabannya adalah, ini salah ya, maaf, ini salah, yang benar adalah 0,396 ya. Ini sama persis seperti contoh yang tadi ya. Ini soal yang lain, jika N-nya 25 bagaimana? Ini 23 ya, 23 pada level 0,01 tutil, ini 0,01, terus ini 0,05 tutil ini ya. Kemudian jika N-nya 100, ini N-nya 100 dengan level 0,05, maka hanya memerlukan 0,19. Kita lihat dari tadi, ketika N-nya semakin besar, maka level nilai korelasi yang diperlukan untuk signifikan atau tidak itu juga semakin kecil ya. Makanya itu perlunya untuk menggunakan sampel yang besar gitu ya, untuk menguji korelasinya itu signifikan atau, kalau N-nya 1000 hanya membutuhkan korelasi 0,062. Demikian hasil pembahasan kita dalam korelasi ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.